yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Bapa, dan Roh Kudus yang berdaulat, yang beracara Tuhan ibadah kami di pagi hari siang hari ini. Tuhan, mari Bapa, kami sudah memuji-muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memang Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak Tuhan untuk disembah, sebab semua adalah milik-Mu, dan Engkaulah yang layak menerima pujian, segala hormat, segala kekayaan, segala kuasa Tuhan, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami Tuhan mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua, urapi telinga-telinga yang mendengar. Bahkan Tuhan, Engkau beracara untuk memulihkan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu mengalami Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, urapi bibir mulut hamba. Engkau tahu Tuhan, hamba takut Tuhan, hamba takut Tuhan, hamba tidak mampu Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang memampukan Tuhan, karena Engkau ada Tuhan di dalam hati kami. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan, tolong. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut dan kami mau dengar firman-Mu. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan di pagi hari menjelang siang hari ini untuk menyampaikan firman pada saudara dan saya. Saudara-saudaraku, tetap tema kita sama, yaitu mengenal kehendak Tuhan yang seutuhnya, tidak sepenggal-sepenggal. Itu kata Bapak Gembala, dan kita juga harus mengamininya. Saudara-saudaraku, pasti saudara-saudara juga ingin kuat, ingin sehat. Siapa yang ingin sakit? Saya rasa nggak ada yang mau. Ya, pasti semua ingin kuat dan sehat. Mari saudara-saudaraku, ada langkah-langkah yang harus kita ambil untuk membuat tubuh, jiwa, dan roh kita kuat. Ada enam hal, 6 perkara yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kalau mau kuat, kalau mau sehat. Jadi banyak orang mengartikan sehat itu artinya tidak mengalami sakit ya. Kalau bagi saya, ya, kuat dan sehat itu adalah tangguh menghadapi segala perkara, tidak goyang, berdiri teguh. Itu namanya kuat dan sehat. Karena pada akhirnya kita pun harus meninggalkan dunia ini untuk ke rumah Bapa di surga. Jadi saudara-saudara, jadi bukan seperti di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kita semuanya kuat dan sehat, baik tubuh kita, baik jiwa kita, baik roh kita. Jadi kalau kita lihat kembali ke Paulus, dia pun ada sakitnya. Tapi Alkitab mengatakan dia rasul yang mungkin lain daripada yang kedua belas murid Tuhan Yesus. Dia malah lebih istimewa. Dia kuat, itulah artinya kuat dan sehat.
seperti Tuhan Yesus. Dia kuat dan sehat. Biasanya kalau yang sakit itu jiwa kita yang sakit, makanya ada sakit jiwa. Itu sakit. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Ada 6 hal yang membuat tubuh, jiwa, dan roh kita kuat. Mari kita buka di Matius 7 ayat. Ini perkara yang pertama ya. Matius 7 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama saja ya. 3, 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ini dasar daripada doa. Jadi ada 6 perkara. Ini perkara yang pertama adalah kita harus ya, komunikasi dengan Bapa kita di surga. Ini yang pertama. Yaitu dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Doa adalah permohonan kita kepada Tuhan. Dengan doa kita berbicara dengan Tuhan. Makanya dibilang mintalah, ini dasarnya. Kita minta, ya kita cari dalam doa. Bahkan kita gedor pintu surga. Bahkan faedah doa, ya khasiat daripada doa ini yang saya catat ada 9. Tapi di 9 ini akan segalanya nanti. Ini kuasa dari doa. Jadi saya rasa Bapak Ibu kita semua senangnya berdoa, karena doa juga kita bisa lihat semua agama juga ada berdoa. Tapi kita lebih lagi, kita sebagai orang Kristen yang mempunyai Allah yang nyata. Jadi doa ini mempunyai khasiat. Yang saya catat aja ada 9. Tapi mungkin itu lebih. Karena terakhir yang 9-nya itu mencakup keseluruhan semuanya. Jadi yang pertama ya dari yang kita lakukan adalah doa. Jadi manfaat dari doa ini komunikasi dengan Allah, dengan Bapa kita di surga. Cuman kita sendiri loh orang Kristen yang mempunyai Allah kita panggil Bapa. Nggak ada yang lain. Harus bangga kita. Yang punya langit dan bumi. Jadi langkah yang pertama adalah kita berkomunikasi, ya berdoa, berbicara dengan Tuhan. Yang tadi udah kita baca yaitu mintalah, carilah, ketoklah. Ini manfaat dari doa. Yang pertama ada 9. Saya catat. Yang pertama Matius 6 ayat 10. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan bacakan untuk kita semua ya. Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dengan doa kita mengetahui kehendak Allah. Yang pertama, dengan doa kita mengetahui kehendak Allah. Apa maunya Tuhan? Karena Tuhan akan bicara di setiap hati saudara. Karena Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya. Dia yang mengajar saudara dan saya untuk mengerti kehendak Tuhan. Manfaat yang kedua dari doa ada di Matius 21 ayat 22.
Matius 21 ayat 22. Ini juga saya bacakan bagi saudara dan saya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Jadi di sini doa memenuhi segala kebutuhan kita. Itu yang manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, ditawari. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini juga saya bacakan untuk kita semua. Ini manfaat yang ketiga dari doa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Jadi yang ketiga, doa mengampuni, memberi pengampunan dengan doa. Dan manfaat doa yang keempat, kita lihat di Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi doa memampukan saudara dan saya melawan pencobaan dan godaan. Karena yang perlu kita ketahui, pikiran kita dan jiwa kita itu lemah. Dan bilang daging kita itu lemah. Roh itu nurutin aja. Biarpun ada Roh Kudus di dalam hati kita, kita nurut keinginan jiwa kita. Dia nurut aja. Kalau kita berbuat jahat, Roh Kudus yang ikutin. Kalau kita berbuat baik, ya Roh Kudus senang. Ya kan? Jadi kalau kita berbuat jahat, ya Roh Kudus berduka. Ya aduh, kenapa anak saya ke jalan yang nggak benar? Itu makanya melawannya dengan doa. Jadi doa memampukan kita melawan segala cobaan dan godaan. Makanya suka berdoa, saudara. Dan yang kelima, faedah daripada doa. Ya. Di Kejadian, kita baca Kejadian 20 ayat 17. Memang banyak ayat-ayat, saudara. Tapi ini biar menjadi berkat untuk kita semua. Kejadian 20 ayat 17. Saya bacakan juga untuk kita semua. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Doa menyembuhkan. Doa menyembuhkan. Yang mana ini lantaran Sarah diperistri sama Abimelek. Tapi itu pun Abimelek dia tidak mengetahui, dan Abimelek ditegur Tuhan di dalam mimpinya, sehingga Sarah dipulangkan ke Abraham. Dan Abraham berdoa untuk Abimelek, dan Abimelek disembuhkan beserta istri dan budak-budak yang perempuan, dan mereka satu kerajaan itu disembuhkan. Itu manfaat daripada doa. Yang keenam, kita lihat di Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44 ini juga saya bacakan buat kita semua. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi doa mengajar kita arti dari mengasihi.
Dan yang ketujuh, khasiat daripada doa, manfaat itu di Yohanes 15 ayat 5 ya. Ini juga saya bacakan buat kita semua. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi hanya ada di dalam Yesus. Jadi doa membuat kita bertumbuh dewasa, nggak seperti anak-anak diladenin susu. Iman kita naik karena iman itu hidup. Dengan apa? Doa. Makanya doa orang Kristen itu luar biasa. Yang ke-8, khasiat daripada doa. Matius 17 ayat 21. Ini juga saya bacakan untuk kita semua. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi doa dapat mengusir setan dengan doa. Jadi jenis ini itu setan. Maksudnya kalau kita baca dari awalnya itu ada yang penyakit ayan. Kalau kita bilang sekarang itu penyakit ayan, itu bahasa kedokterannya apa sih namanya, epilepsi ya. Dulu yaitu dirasuk sama setan. Dan murid-murid Tuhan Yesus sudah berdoa kepada orang yang sakit ini. Tapi setan ini tidak keluar. Akhirnya murid-muridnya ngomong ke Tuhan Yesus, kok nggak bisa keluarin setan ini? Tuhan cuma mengatakan, karena kamu kurang percaya. Nah, makanya di ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dan penting berpuasa, saudara. Sangat penting untuk memberi kita kuasa. Karena dengan berpuasa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasih. Jadi ada jenis-jenis. Terus terang saya belum pernah, ya mungkin Bapak Gembala yang udah menginjil, ya keluar pasti ngalamin hal-hal yang demikian, orang-orang yang kerasukan. Kalau saya terus terang saya belum pernah mengalami atau mendoakan yang kerasukan. Kalau bisa ya jangan. Kalau bisa ya kan. Tapi kalau mau nggak mau ya nggak boleh buat. Saya tanya Tuhan ini harus diapain? Karena Tuhan juga yang punya kuasa. Dan yang ke-9 ini faedah doa ya. Mengapa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan? Ini yang ke-9, mencakup keseluruhan. Ini kita lihat, kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ini juga saya baca untuk kita semua. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu sudah. Ini yang luar biasa yang ke-9, mencakup keseluruhan. Apa saja persoalan, apa saja masalah kita bawa di dalam doa. Maka Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ini yang luar biasa. Jadi apa aja berharap
masalah saudara dan saya. Nggak ada batasan. Ngomong sama Tuhan. Bila perlu nangis di hadapannya. Pasti. Ini luar biasa. Makanya pendiri GBI, ya El Sendo, Bapak El Sendo, udah almarhum, dia menulis buku itu harus. Jadi kita hamba-hamba Tuhan yang mau dilantik, yang mau diklat itu pasti harus disodorin itu buku untuk kita baca. Kuasa doa. Ini langkah yang pertama ya, kan ada 6 doa yang komunikasi dengan Bapa di surga supaya kita sehat, kuat. Dan langkah yang kedua ya, obati dengan firman Tuhan. Jadi segala masalahmu, segala masalah saya, bahkan masalah dunia ini, masalah negara ini, obatnya adalah firman Tuhan. Nggak ada yang lain, karena Tuhan yang punya langit dan bumi yang menciptakan segala sesuatu untuk kerencanannya sendiri, untuk kemuliaan Tuhan. Ini kita baca di Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 40 ayat 22. Jadi ini langkah yang kedua. Tadi yang pertama adalah kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan langkah yang kedua, obati dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20 sampai 22 ini juga saya baca untuk kita semua. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perkataanku ini Tuhan berarti firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ucapanku ini juga firman Tuhan. Janganlah semua itu menjauh daripadamu. Maksudnya firman itu jangan menjauh daripada kita. Simpanlah itu, simpan firman itu di lubuk hati kita. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, saudara-saudara. Jadi obati dengan firman Tuhan. Bahkan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi firman Tuhan adalah obat. Jadi ada satu, jadi firman Tuhan kadang dibilang rema. Rema juga itu untuk pribadi-pribadi ya. Saya juga pernah mendapat itu. Pas anak saya sakit ya. Anak saya sakit demam. Saya pergi ke puskesmas dikasih obat paracetamol ya. Saya kasih, matanya sepertinya mau keluar. Kayak berair gitu. Setelah saya kasih itu, saya bilang, Tuhan kenapa ini jadi begini Tuhan? Saya langsung stop. Terus saya tanya, Tuhan apa dong obatnya? Saya kan kalau anak saya sakit, saya rasa saya paling menderita. Mungkin Pak Amos sama Ibu Feni mengalami punya anak kecil ya, bagaimana perasaan anak ya. Terus saya kadang ya, kalau istri saya memang susah menangis, tapi kalau saya pasti menangis terseduh-seduh. Mana? Karena hari-harinya sama saya. Jadi di dalam hati saya itu seperti digerakkan gitu. Saya terus terang tidak pernah ingat di dalam benak saya yang namanya Bodrexin. Padahal dulu juga saya sakit dikasih itu Bodrexin sama mama almarhum. Dan itu udah tua saya di dalam begitu saya pasti Tuhan obatnya, kasihan dong, kan ini kan anakmu juga, engkau yang memberi nama, bukan gimana Tuhan. Sambil saya nangis, udah gak tahan saya ngelihat matanya berair seolah-olah kayak mau keluar gitu. Akhirnya Tuhan menggerakkan dia dalam hati saya, yaitu maka saya bilang bicara Bodrexin.
Budrexin. Nah gak berapa lama datang anak jemaat sekolah minggu, Sheryl pas di belakang dapur. Dia tanya, ya di mana Wak? Itu 4 tahun sih, hampir 4 tahun. Oh lagi sakit. Iya dia juga sakit, tapi udah sembuh. Dikasih obatnya, kecil minum. Langsung saya bilang, warnanya agak kuningnya, Budrexin ya? Oh iya Wak. Dia tadinya nggak tahu juga apa nama obatnya. Begitu saya bilang Budrexin, iya Wak. Baru saya bilang, ya udah langsung saya beri di apotek. Sampai sekarang masih ada tuh obat. Saya beli 1 pak. Sembuh saudara. Ini makanya semua firman Tuhan. Jadi Tuhan juga bisa bicara kepada saudara. Sama, nggak ada bedanya. Melalui mimpi, melalui situasi ya. Bisa juga dengan suara hati, bisa juga audible. Ya mungkin Pak Gembala juga pernah ngalamin ya. Di saat nggak ada apa-apa, itu suara yang didengar. Biasanya kalau yang udah begitu, itu udah kepepet. Yang memang harus. Jadi Tuhan langsung bersuara. Itu Tuhan kita luar biasa. Jadi bisa, karena Yesus kan manusia, 100% manusia. Kita dapat, kalaupun mau, kita pun dapat berjumpa dengan Dia utuh secara manusia. Tapi apakah saudara dan saya ini kuat? Saya pernah ngalamin di sini saudara, minta begitu supaya saya merasakan Tuhan datang sendiri. Ternyata saya belum kuat, saya takut. Padahal anak saya yang datang. Coba, wah, jam 3 siang saya berdoa. Padahal biasanya kalau pagi saya ini mati lampu saya berdoa. Tapi itu lucu. Habis langsung begini muka saya di depan saya. Saya langsung gak mau lagi. Udah Tuhan, cukup Tuhan. Biarkan Engkau sendiri yang beracara. Makanya ada firman kita di dalam Alkitab. Wah, kalau melihat Tuhan pasti mati. Tapi ya enggak juga kalau Tuhan mau. Ya, bisa aja ke saudara dan saya. Kan banyak juga yang bersaksi begitu. Berjumpa langsung dengan Yesus cara manusia. Jadi kan firman Tuhan obat saudara di dalam segala masalah. Tanya dulu Tuhan, baru melangkah. Maksudnya begitu. Dan ini yang kedua tadi ya, langkah yang kedua, obati dengan firman Tuhan. Terus yang ketiga, rendah hati, jadikan makanan pokok. Nah, ini kemarin udah dibahas sama Bapak Gembala, ya, rendah hati. Persis kita ambil di Matius 11 ayat 29. Kita baca. Saya akan bacakan juga buat kita semua. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar dari Yesus. Yesus suruh kita belajar kepada Dia, karena udah ngasih contoh. Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan kita juga mesti tahu dulu apa lemah lembut ini ya. Biasanya ciri-ciri orang yang lemah lembut itu pemaaf ya, sopan, dia baik hati ya, suka memberi. Itu biasanya orangnya lemah lembut. Ya kita lihat Musa kita lihat Yesus Musa. Dia pemaaf, dia ngampuni, bahkan dia sendiri mau berpuasa 40 hari untuk bangsa itu. Itu ciri-ciri orang yang lemah lembut. Dan ini kita tanya kita, apakah kita sudah lemah lembut? Jadi lemah lembut bukan lemah mulai begini, bukan bicara, bukan begitu saudara. Bukan. Dan sekarang
Apa? Rendah hati. Ya. Biasanya kita cuma dia tidak sombong. Ya. Tapi ciri-ciri orang yang rendah hati, ya ini apakah saudara dan saya juga termasuk rendah hati? Kalau ini luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, kita lihat di sini biasanya orang yang rendah hati itu dia mendengarkan orang lain, ya, mau belajar, ya, selalu bersyukur, ya, dalam segala hal selalu bersyukur, ya. Terus tidak mementingkan diri sendiri, lebih banyak mementingkan orang lain, dan tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Tidak, itu rendah hati. Makanya Yesus lengkap, lemah lembut dan rendah hati. Dan ini buah-buah roh semua. Karena rendah hati juga dia sabar. Tadi lemah lembut juga orangnya baik, ya kan? Buah-buah. Jadi itu. Jadi malah ada ganjaran, ada hadiah dari orang-orang yang rendah hati. Ada hadiah kemana udah diupas sama Bapak Gembala ya, waktu hari itu. Itu kita lihat di Amsal 22 ayat 4. Ini juga saya baca untuk saudara dan saya. Amsal 22 ayat 4. Ini hadiahnya bagi orang-orang yang rendah hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, saudara. Bahkan di Amsal 18 ayat 12 itu mengatakan tinggi hati itu udah mendahului kehancuran. Tapi orang yang rendah hati itu udah mendahului kehormatan. Jadi sebetulnya secara dunia memang tidak, ya, hina. Tapi yang punya langit dan bumi udah mendahului. Kita bisa lihat di Yesus Kristus. Ya, waktu dia sebagai manusia, lihat, menderita. Dia bisa memperkaya orang lain, tapi itu hidupnya biasa sederhana. Mungkin tangannya juga kapalan, dia mau belajar jadi tukang kayu. Tangannya mungkin kapalan, kan baru 30 tahun dia pelayan. Jadi kalau ketemu Tuhan Yesus nanti secara nyata, mungkin ya sekarang ini, kalau Tuhan mau, kalau diraba kalian dijamah kasar itu tangannya, karena bekas tukang kayu. Jadi itulah ganjaran bagi orang yang rendah hati. Jadi rendah hati, jadikan makanan pokok. Jadikan makanan pokok kita, style kita, ya. Hari-hari kita, kalau kita makan nasi biasanya kan, kalau nggak makan nasi gimana coba? Nggak enak kan? Atau yang biasanya makan kentang, semuanya dia dikasih nasi, pasti dia nyarinya kentang, nggak enak. Nah ini juga gitu. Kita kejar kerendahan hati ini, rendah hati. Kita jadikan style kita, makanan pokok kita, hari-hari kita. Ya itu tadi hadiahnya. Udah kehidupan, kehormatan, kekayaan. Luar biasa, saudara. Jadi rendah hati, jadikan makanan pokok. Itu baru yang ketiga. Yang keempat, nanti gampang dihafalin saudara, tidak jauh-jauh, saudara. Yang keempat, oleh Roh Kudus yang berkuasa mengajar dan menopang. Ini langkah yang keempat untuk tubuh jiwa dan roh kita kuat. Oleh Roh Kudus yang mengajar, yang berkuasa, yang mengajar dan menopang. Kita baca di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, ini pun saya baca buat kita semua. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Jadi Roh Kudus, dan itu sekarang sudah ada di hati saudara dan saya, karena Tuhan sudah ditinggikan. Jadi sekarang zamannya bukan zaman Yesus lagi. Yesus datang, ini sekarang kita zaman akhir, yaitu zaman Roh Kudus. Saudara dan saya diajar oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Kalau dulu sebelum Yesus ditinggikan, itu cuma orang-orang tertentu yang dihinggapi oleh Roh Kudus, kayak raja, ya, nabi. Tapi sekarang semua orang percaya pasti ada Roh Kudus. Tinggal kita, Roh Kudus itu kita jadikan apa? Pembantu kan? Kita suruh-suruh kan? Kita jadikan raja kan? Tuhan ke atas kita. Ini saudara, tergantung. Karena roh itu nurut, tapi daging kita lemah, jiwa kita lemah. Makanya kita harus berdoa. Makanya Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Selalu berdoa, karena Roh Kudus harus diajak komunikasi terus, karena ada di dalam hati kita. Jadi oleh Roh Kudus yang berkuasa mengajar dan menopang. Dan kita juga baca di kisah para rasul ayat 10. Kisah para rasul 10 ayat 38. Karena Yesus juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya akan baca untuk kita semua. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertainya. Itu saudara, Yesus sendiri, Roh di dalam Yesus ada Roh Kudus. Itu yang berkuasa sehingga dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa mengusir iblis. Itu contoh sebagai manusia. Tapi karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dia ditinggikan dan menjadi Tuhan di sebelah kanan Allah Bapa. Dapat kemuliaan. Jadi oleh Roh Kudus yang berkuasa mengajar saudara dan saya. Itu langkah yang keempat. Dan langkah yang kelima untuk membuat tubuh dan jiwa kita roh. Tadi kita mengandalkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berkuasa atas itu. Langkah yang kelima, nyatakan dalam perbuatan. Kita harus nyatakan di dalam perbuatan. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yaitu kita menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini juga saya baca buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kita, kalau Roh Kudus yang ada sekarang sama kita akan disuruh menjadi saksi. Terutama, ya, pertama-tama kita menjadi saksi di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, bapak, anak, dan ibu. Itu pertama-tama kan Yerusalem. Kita menyaksikan kehidupan yang baik, memberikan contoh kepada istri, kepada suami, kepada anak, dan anak juga demikian. Makanya kita ajar juga sebagai orang tua kepada anak. Itu saksi. Nanti kehidupan kita akan keluar dari lingkungan rumah, mungkin saudara, mungkin teman-teman kita seiman.
menguatkan mereka menjadi saksi. Tidak harus juga bicara Yesus adalah juru selamat dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Makanya nyatakan dalam perbuatan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Itu. Baru nanti setelah itu ke mana? Ke Samaria, ya. Ke yang bukan seiman. Nanti mereka akan lihat, dia nggak tanya agama apa, pasti orang itu baik hati. Karena dilihat kita sopannya itu tadi ada lemah lembut, ada rendah hati. Akhirnya mereka, nama Tuhan dipermuliakan sama mereka juga, dan mereka juga secara tidak langsung juga boleh mengenal Tuhan yang kita sembah. Itu jadi saksi. Kayak Yesus juga dia menyaksikan, dia jadi saksi. Ya, ini kita lihat di Matius 11 ayat 4 sampai 5. Yesus juga bersaksi dengan perbuatan. Matius 11 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Haleluya. Yesus juga. Pada saat Yohanes Pembaptis di penjara, dia suruh muridnya untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus. Dan inilah jawaban. Yang kamu dengar, yang kamu lihat. Jadi kita bukan ngomong, tapi secara tidak langsung surat yang terbuka, Alkitab yang terbuka adalah diri kita. Itu yang dilihat. Enggak, orang pasti enggak nanya agama apa kamu, enggak. Pasti dilihat orang itu baik ya. Itu yang pertama-tama. Orang itu luar biasa ya, murah hati. Orang itu kok tidak sombong ya, pasti begitu. Enggak ditanya. Setelah itu baru ditanya agama apa sih dia, baru setelah itu. Dan langkah yang terakhir saudara ya, ini langkah yang terakhir yang membuat tubuh, jiwa dan roh kita kuat, sehat. Amin. Amin. Ini selalu ditutup dengan kata amin. Kita berdoa amin. Kalau ada hamba Tuhan juga mengatakan firman Tuhan amin, mau jawab amin. Sebetulnya apa sih arti kata amin ini? Pasti, benar, dijamin. Amin. Dan kenapa juga kita harus tutup? Jadi kita harus bangga. Amin ini disetarakan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus diberi gelar juga amin. Amin. Ini kita baca di Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Saya baca juga untuk kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia amin. Jadi di dalam Yesus ada kepastian, ada kebenaran, ada jaminan. Tuh kan amin kan? Pasti iya. Saudara, jadi amin. Bahkan di Ibrani juga ya. Ini Yesus Kristus ya, kalau dibilang dia adalah permulaan ciptaan Allah. Kita bisa lihat juga di Amsal 8 itu menceritakan tentang Yesus awalnya. Jadi sebelum langit, sebelum ada malaikat, sebelum ada apa, Tuhan Yesus itu sudah ada.
Makanya dia Alfa, dia Omega, dia yang awal, dia yang akhir. Tuhan kita Yesus. Jadi dia juga dia amin. Jadi segala doa kita pasti kita tutup dengan amin. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. 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 Luar biasa. Jadi kita harus tahu amin. Jadi ditutup, ini menguatkan tubuh, jiwa dan roh kita juga. Ada 6 langkah dan mudah saudara untuk mengingatnya. Dan ini saudara, ini saya dapat ya, Tuhan mengilhamkan kepada saya kata dari corona. Saya komunikasi dengan Bapa di surga. Obati dengan firman Tuhan. Baru R-nya rendah hati jadikan makanan pokok. Amin. O-nya lagi oleh Roh Kudus yang berkuasa mengajar dan menopang. Terus M-nya nyatakan dalam perbuatan. Baru A-nya amin. Ini luar biasa. Ini saya saksi kesaksian. Saya tidak mengenal YouTube ya. Saya tidak ada. Jadi tanggal 22 kalau nggak salah pada saat itu bulan Maret, Pak Pendeta Jackson yang melayani firman Tuhan. Itu udah masa lockdown Jakarta. Awal lockdown karena sekolah aja tanggal 16. Kita terakhir tanggal 15 ibadah bulan Maret di sini. Bapak Gembala yang memimpin kalau tidak salah itu. Baru tanggal 22-nya Pak Pendeta Jackson. Baru tanggal 29-nya kalau nggak salah saya. Jadi Tuhan ngasih rema untuk kata corona ini buat saya untuk disampaikan. Tapi saudara apa? Saya kecewa, saudara. Saya kecewa. Tanya istri saya. Saya kesal sama Tuhan. Kalau Tuhan yang nyuruh, tapi juga nggak kesampaian. Dan kemarin saya tidak tahu rencana Tuhan. Sebetulnya indah, saudara. Saya bilang saya tidak kenal YouTube, jadi kenal YouTube. Jadi pada saat itu Pak Jackson nyuruh harus pakai WhatsApp dikirim. Padahal saya pagi di sini jam 4:30 kalau nggak saya udah khotbah di sini. Ya ini corona ini untuk disampaikan. Ternyata nggak kesampaian, nggak nyambung, nggak diterima. Karena apa? Rupanya baru saya juga buta tentang WA. Setelah saya selidiki dalam saya satu hari itu dari sampai pagi itu, sampai hampir pagi saya berpikir apa sih masalahnya? Ternyata memang di WA nggak bisa. Kalau ukurannya 30 menit ya Pak Jackson, pantasnya disuruhnya 15 menit. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya pasti juga ngikutin aturan. Jadi saya nggak tahu. Akhirnya saya kesal. Istri saya juga ngomelin saya, ya kan? Ya, istri saya ngomelin saya. Kenapa sih kamu mendadak? Ini nggak mendadak. Saya pikirnya ini mau masuk akhirnya batal lagi. Mau masuk batal lagi. Sampai saya minta maaf sama Bapak Gembala. Saya dikasih tugas tapi saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya pagi-pagi saya berdoa di sini. Hari Minggu berarti hari Senin pagi jam 4:30, jam 4, 4:30 saya doa. Tuhan ngomong, kenapa nggak ke YouTube aja? Padahal saya nggak tahu YouTube. Istri saya juga nggak tahu buka YouTube. Kenapa nggak ke YouTube aja? Saya kan gaptek itu kalau soal teknologi ini Android nih. Orang handphone saya juga ini aja ada yang baru bekas istri saya. Semuanya bekas istri saya. Nggak pernah, memang saya nggak terlalu suka gitu loh. Karena dia beli baru, dia pelempanannya yang saya terima lah. Selalu begitu. Jadi saya tahu WhatsApp juga baru, saudara. Semenjak lockdown ini aja, saya WhatsApp, YouTube juga begitu. Akhirnya saya masukin ke YouTube. Bisa, ya
Walaupun hati berdebar-debar, Tuhan, dia takut nanti dikomplain salah, tapi Tuhan bilang jangan takut. Ya udahlah Tuhan, silakan. Akhirnya bisa. Nah dari YouTube ini baru saya oper ke WhatsApp, bisa saudara. 30 menit, gak no problem. Ya kan, situ saya jadi mulai. Saya bilang ada hikmatnya. Saya bilang baru saya bersuka cita. Oh ini Tuhan rencananya. Oh sehingga nama saya ada di YouTube. Sehingga saya ada. Akhirnya saya buka YouTube gitu loh. Dengan nama Yedija. Bukan nama saya, nama Yedija. Karena memang di dalamnya kebanyakan dia Yedija. Puji Tuhan, baru saya minta ampun sama Tuhan, saya udah sempat kesal sama Engkau Tuhan. Soalnya bagaimana? Gak sampai firman itu ke ditugasin sama Bapak Gembala, saya seolah-olah seperti melawan, ya. Seperti enggak menghiraukan ucapan Bapak Gembala. Saya minta maaf. Tapi itulah hikmatnya. Jadi rencana Tuhan luar biasa. Amin. Jadi ingat ya kata corona ya. Ini langkah-langkah yang membuat tubuh kita menjadi vaksin. Corona. Jadi bukan yang menakutkan isi dunia ini, menakutkan pemimpin-pemimpin dunia, menakutkan bagi semua. Makanya kita pakai masker nih, ya kan? Tapi nggak tahu, ini mungkin rencana Tuhan juga. Saya harus menyampaikan kepada saudara kata dari corona ini yang menjadi kekuatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Mungkin Tuhan sudah mau berfirman untuk stop corona, virus corona. Puji Tuhan. Amin. Jadi ingat saudara, ada 6 langkah yang membuat tubuh kita kuat dan sehat. 1, komunikasi, yaitu doa dengan Tuhan. Obati dengan firman. Rendah hati jadikan makanan pokok. Oleh Roh Kudus yang berkuasa mengajar dan menopang. Nyatakan dalam perbuatan baru. Amin. Amin. Saudara-saudara, untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Ya Aba, Bapa, firman-Mu hamba sudah sampaikan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Kau beracara Tuhan. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu Bapa. Dengan kata dari corona Tuhan. Komunikasi dengan Engkau. Obati dengan firman-Mu. Rendah hati jadikan makanan pokok. Oleh Roh Kudus yang berkuasa mengajar dan menopang. Nyatakan dalam perbuatan. Amin Tuhan. Oleh karena Engkau sendiri. Amin Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada anak-anak-Mu, kepada kami semua Tuhan yang mendengar Tuhan. Beri kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Bapa. Mari Tuhan Engkau dengar Bapa. Hamba berdoa untuk Ibu Mei Sinta Tuhan. Tuhan, bekas operasinya Tuhan. Tuhan, pulihkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Mei Sinta, Engkau pulih. Engkau sehat sempurna. Engkau bisa bernyanyi untuk memuji-muji muliakan Tuhan. Tuhan kasihani, ampuni Ibu Mei. Tuhan, bukankah dia sudah membayar harga? Kasihani Tuhan dia. Ampun. Karena dia juga anak-Mu Tuhan. Bukankah doa mengajarkan Tuhan kesembuhan? Bukankah doa juga mengajarkan Tuhan untuk mengampuni Bapa? Ampuni Tuhan. Ampun, sempurnakan Ibu Mei di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, ada yang mengandung di sini Bapak.
Ibu Ati Juni, istri dari Lati. Tuhan, biarlah bayi yang ada di kandungannya Engkau memberkatinya, Bapak. Bahkan kedua orang tuanya juga Kau persiapkan, Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka, beri kemampuan kepada mereka untuk nanti mengajar, Tuhan, anak yang Kau berikan nanti, Bapak. Biarlah Kau yang menopang mereka, yang menjaga mereka, yang ada di kandungan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih. Bahkan juga ada Ein, Tuhan, di sini. Terima kasih, Tuhan, kalau Ein boleh datang ke sini, Bapak. Boleh sembuh, Tuhan, dari penyakit tipesnya. Terima kasih karena Engkau yang menyembuhkan. Biarlah Ein sesuai dengan namanya, Tuhan, Satria, jadi kesatriamu, Bapak. Terima kasih. Diberkati kedua orang Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Lino, Tuhan. Tuhan saat ini mungkin ada di rumah, Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan. Tuhan, tubuh, jiwa dan rohnya biarlah Kau kuatkan, Tuhan. Kau beri kesehatan, Tuhan, sehingga dia mampu, Tuhan, untuk menanggung segala perkara yang dihadapi. Bahkan rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, Tuhan, Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bagimu tiada yang mustahil, Bapak. Itulah doa-doa kami, Tuhan. Doa kami. Terima kasih, Bapak. Bahkan semua, Tuhan, siapapun yang sakit pada saat ini, Bapak, anak-anakmu, Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Engkau yang mengajarkan kami berdoa, Tuhan. Tuhan, Kau nyatakan firman-Mu, Bapak. Kau nyatakan Engkau tidak pernah mempermalukan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Engkau berkati kami semua, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, bahkan hamba percaya. Haleluya, haleluya. Amin, Tuhan.